Selamat pagi. Kita bertemu kembali di edisi sinkronisasi data pendidikan profesi guru untuk tahun 2025. Sebelumnya, Ibu Bapak silahkan subrek dan komen pada konten hari ini ya, itu di harian guru edisi sinkronisasi data PPG. Yang dimana ini adalah untuk persiapan PPG atau pemanggilan piloting PPG tahun depan, yaitu tahun 2025. Kita langsung. Transformasi bagi guru tertentu dalam jabatan ada perubahan ya, sebelum dan sesudah. Nanti tahun depan ada perubahan. Sebelumnya, antrean penyelesaian pendidikan profesi guru bagi guru mencapai lebih dari 10 tahun. Sebelumnya, sekarang dipercepat. Nah, jadi sekarang Kemendikbud berkomitmen untuk menuntaskan sertifikasi 1,5 juta guru dalam waktu kurang dari 3 tahun. Jadi 2024, 2025, 2026, 2027 itu target Kemendikbud untuk membereskan 1,5 juta guru yang belum sertifikasi. Sebelumnya, dalam seleksi administrasi dan akademik. Sekarang hanya ada verifikasi administrasi bagi guru yang memenuhi persyaratan administrasi dan belum memiliki sertifikat pendidik mendapat kesempatan yang sama untuk mengikuti PPG. Ya, jadi administrasi akademiknya nggak ada ya, seleksi akademiknya. Adanya hanya verifikasi administrasi. Pembelajarannya, dulu pembelajaran secara luring dan daring ditempuh selama 1 semester dengan kuota paling banyak 10.000 guru per tahun. Dulu ya, itu harus luring, harus kuliah di kampus, hapus LPTK. Sekarang, pembelajaran mandiri dilakukan secara daring melalui platform Merdeka Mengajar yang ditempuh kurang dari 1 semester dengan sasaran peserta lebih dari 800.000 guru per semester. Kabel tilu. Kabel tilu mutu aya. Oke, kita lanjut ya. Sebelumnya, untuk uji kompetensi, materi uji kompetensi lebih ke substansi mata pelajaran dan jadwal uji kompetensi yang tidak tentu. Jadi untuk saat ini, yang terbaru, materi uji kompetensi diselaraskan dengan materi pendidikan PPG dan pengalaman mengajar. Uji kompetensi terjadwal dan kesempatan mengikuti uji kompetensi sesuai kesiapan. Oke, langsung ya. Jumlah peserta dari masa ke masa. Transformasi PPG bagi guru tertentu tahun 2021 sampai 2024. 2021 jumlah yang mengikuti PPG 63.665 guru. Tahun 2022 109.000 sekian. Tahun 2023 109.630 orang. Dan untuk tahun 2024 lebih banyak ya, yaitu 618.698 orang. Total jumlah peserta dari tahun 2021 sampai 2024 adalah 901.329 peserta. Cukup hampir 1 juta ya, kurang sedikit lagi. Nah, untuk mekanisme pelaksanaan PPG guru tertentu saat ini yang terbaru adalah Dapodik. Jadi data ibu itu harus valid di Dapodik ya, sesuai dengan berkas yang ibu miliki, mulai dari ijazah, KTP, NIK, kartu keluarga ya, terus dengan NPTK dan data kepegawaian lainnya. Nanti akan diverifikasi di SIM PKB untuk verifikasi seleksi administrasinya yang akan diverifikasi oleh BGP. Pemanggilan peserta dan konfirmasi kesediaan ada di SIM PKB. Kalau sudah terpanggil maka akan lapor di LPTK dan akan diberikan LMS di PMM. Ya, di PMM. Setelah itu Ibu Bapak ikut pendidikan di PMM dan masuk ke UKPPG jika Ibu Bapak sudah beres melakukan pendidikan di PMM dan melaksanakan tugas. Untuk UKPPG itu bentuknya UP dan UKIP. Setelah UKPPG ini lulus, maka ibu bapak akan mendapatkan sertifikat pendidik. Maka setelah sertifikat muncul, maka akan diterbitkan NRG sebagai
bahan pencairan sertifikasi ibu bapak. Tapi ingat ya, linearitas S1 dengan mapel yang diajarkan. Setelah energi terbit dan diproses, maka guru mendapatkan tunjangan profesi guru. Ya, untuk saat ini mekanisme PPG. Adapun seleksi administrasi, Dapodik ya, seleksi administrasi, syaratnya adalah yang pertama, kualifikasi akademik S1 atau D4, terdata aktif di Dapodik, aktif mengajar pada tahun ajaran 2023 dan 2004, belum mencapai usia pensiun. Nah, setelah ini memenuhi syarat, di sini tidak ada NPTK ya. NPTK sekarang tidak jadi patokan untuk pemanggilan, cuma 4 ini aja. Setelah itu ibu bapak pemanggilan peserta. Setelah pemanggilan peserta itu masuk ke SIM PKB ya. Nanti pembelajarannya di PM. Kualifikasi akademik S1 contoh 1 S1 pendidikan ekonomi. Dia punya S1 pendidikan ekonomi. Hanya bisa memilih satu bidang studi PPG yang linear dengan D4 atau S1-nya. Ekonomi, IPS, akuntansi. Ya, ini ya. Ekonomi, IPS, akuntansi. Itu yang bisa diambil oleh punya S1 ekonomi di sertifikat di PPG-nya. Contoh 2, S1 PGSD, maka dia bisa mengambil hanya PGSD-nya aja, IPA, IPJK, matematik tidak bisa. Karena ijazahnya adalah S1 PGSD. Dan catatan, persesuaian ijazah S1 dengan bidang studi PP yang akan dipilih. Apabila bidang studi yang dipilih tidak sesuai, maka bisa mengisi tidak bersedia. Dan mengubah bidang studi yang sesuai pada seleksi admisi berikutnya. Itu ya. Jadi patokannya ijazah untuk mengambil bidang studi PPG. Di mana di sini seleksi administrasi, hal-hal yang perlu diperhatikan, penulisan nama sesuai dengan KTP tanpa gelar akademik atau gelar keagamaan. Penulisan tempat dan tanggal lahir sesuai dengan KTP. NIK dan NPTK harus valid. Riwayat pendidikan S1. Jadi diisi di Dapodik itu harus sesuai dengan ijazah ya. Terdata pada lebih dari satu pendidikan. Jika ibu bapak mengajar di berbagai sekolah, milih sekolah induk yang satu ya. Jenis PTK guru atau kepala sekolah. Berada pada satuan pendidikan formal. Pemutakhiran nomor HP di SIM PKB harus diperhatikan ya, nomor HP. Pemutakhiran data Dapodik belum bersertifikat. Data yang belum bersertifikat itu data relatif kurang valid, tidak dilakukan update data secara rutin oleh PTK. PTK tidak aware dengan kesalahan data yang dapat mengakibatkan tidak terpanggil ke PPG. Ya, penentuan saran teliti. Sudah bersertifikat, data relatif baik, dilakukan validasi setiap awal tahun dan penerbitan SKTP. PTK lebih aware untuk melakukan update data karena dapat mengakibatkan tunjangan profesi tidak keluar. Itu ya, itu kelebihan punya sertifikat. Contoh penyebab dan data tidak valid. Sekolah induk terdata lebih dari satu. Jika ibu bapak tidak terpanggil, maka ini salah satu penyebabnya. Guru PJOK tidak terdata dalam 2 sekolah induk, SMP Permata, SMP Budiman, tidak akan terpanggil. Jadi jadikan salah satu sekolah menjadi induk. Pada saat pendaftaran datang tidak valid karena terdapat data lebih dari satu sekolah induk. Memilih salah satu sekolah saja. Apabila data yang lain valid, maka dapat melanjutkan proses berikutnya. Apabila pendaftaran tidak valid, perlu melakukan perbaiki data di Dapodik. Lakukan perpal ijazah S1 di Info GTK dan perpal NIK melalui perpal PTK. Itu ya. Oke, jadi hati-hati dengan data Anda. Contoh masih penyebab data tidak valid. Nama tidak disingkat. Contoh salah M. Abdullah Maria F. Harusnya sesuai KTP dan ijazah ya. Muhammad Abdullah Maria Putri. Tanpa gelar akademik. Ingat untuk penulisan di Dapodik itu jangan pakai gelar ya. Jasmine Pauji. Tanpa gelar. Haji atau Hajah jangan ya. Nama
pribadi saja. Jika tugas penulisan, silahkan ubah pada Dapodik. Selanjutnya, NIK. Contoh salah, lebih atau kurang dari 16 digit. Tidak terdata perlahiran 00 karena tidak ada KTP yang 00. Terdiri dari angka yang sama, tidak ada KTP yang angkanya sama. Maka perhatikanlah input NIK di Dapodik terdiri dari 16 digit angka yang bukan angka yang berulang seperti ini. Oke, silahkan dicek lagi. Seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu. Persyaratan: warga Indonesia, surat sehat jasmani dan rohani, memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau D4 terapan, mengajar pada satuan pendidikan atau melaksanakan tugas guru sesuai dengan ketentuan undang yang berlaku, belum mencapai batas usia pensiun. Surat keterangan nafca. Segeralah pemutakhiran Dapodik untuk dipanggil. Oke, terima kasih. Ingat ya, yang belum terpanggil silahkan update di Dapodik sebelum akhir tahun 2024. Selamat memeriksa data ya. Itu saja yang dapat admin sampaikan. Mudah-mudahan Ibu Bapak terpanggil untuk tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi.